warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zulfan Lestari, kelas reguler B 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saloleo. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Adapun survei konsumsi makanan yang akan saya jelaskan yaitu mengenai food record dan semi-FFQ. Antropometri berasal dari kata antropos dan metros. Antropos artinya tubuh dan metros artinya ukuran. Jadi, antropometri adalah ukuran dari tubuh. Antropometri secara umum digunakan untuk melihat ketidakseimbangan asupan protein dan energi. Antropometri sebagai indikator status gizi dilakukan dengan mengukur beberapa parameter. Pada umumnya, indeks antropometri yang digunakan yaitu berat badan menurut umur, tinggi badan menurut umur, dan berat badan menurut tinggi badan. Pengukuran antropometri yang pertama adalah tinggi badan. Tinggi badan menggambarkan pertumbuhan massa tulang yang terjadi akibat dari asupan gizi. Oleh karena itu, tinggi badan digunakan sebagai parameter antropometri untuk menggambarkan pertumbuhan linear. Pertumbuhan tinggi badan terjadi dalam waktu yang lama sehingga sering disebut akibat dari masalah gizi kronis. Tinggi badan dapat diukur dengan menggunakan alat yaitu alat mikrotoa. Kelebihan dari alat ini yaitu memiliki ketelitian 0,1 cm, tidak memerlukan tempat yang khusus, dan memiliki harga yang relatif terjangkau. Sedangkan kelemahannya yaitu setiap kali akan melakukan pengukuran harus dipasang pada dinding terlebih dahulu. Letakkan alat pengukur di lantai yang datar, kemudian tarik papan penggeser tegak lurus ke atas, tarik sampai angka pada jendela baca menunjukkan angka 0. Kemudian rekatkan menggunakan lakban pada bagian atas mikrotoa. Responden diminta berdiri tegak persis di bawah alat. Posisi kepala, bahu, lengan, dan tumit menempel pada dinding tempat mikrotoa. Pandangan lurus ke depan. Gerakan alat geser sampai menyentuh kepala bagian atas. Pastikan alat geser berada tepat di atas kepala. Dalam keadaan ini, bagian belakang alat geser menempel pada dinding. Baca angka tinggi badan pada jendela baca. Pembacaan dilakukan tepat di depan angka pada garis merah sejajar dengan mata petugas. Yang kedua yaitu berat badan. Berat badan menggambarkan jumlah protein, lemak, air, dan mineral yang terdapat di dalam tubuh. Berat badan merupakan komposit pengukuran ukuran total tubuh. Alat yang digunakan pada pengukuran berat badan yaitu dacin untuk menimbang berat badan balita, timbangan detekto, bedroom scale, timbangan injak digital, dan timbangan berat badan lainnya. Letakkan timbangan di lantai yang datar. Kemudian minta responden untuk berdiri ke atas timbangan dengan pandangan lurus ke depan. Kemudian baca dan catat hasil pengukuran. Yang ketiga yaitu lingkar lengan atas atau lila. Lingkar lengan atas atau lila merupakan gambaran keadaan jaringan otot dan lapisan lemak bawah kulit. Lila mencerminkan tumbuh kembang jaringan lemak dan otot yang tidak terpengaruh oleh cairan tubuh. Ukuran lila digunakan untuk screening kekurangan energi kronis yang digunakan untuk mendeteksi ibu hamil dengan risiko melahirkan BBLR. Pengukuran lila ditujukan untuk mengetahui apakah ibu hamil atau wanita usia subur menderita kekurangan energi kronis. Ambang batas lila wanita usia subur dengan risiko kekurangan energi kronis adalah 23,5 cm. Apabila kurang dari 23,5 cm, artinya wanita tersebut mempunyai risiko kekurangan energi kronis. Responden diminta berdiri dengan tegak. Baju lengan kiri disingsingkan ke atas sampai lengan atas tidak tertutup. Tentukan posisi pangkal bahu dan ujung siku dengan cara siku dilipat dengan telapak tangan ke arah perut. Tentukan titik tengah antara pangkal bahu dan ujung siku dengan menggunakan meteran.
Beri tanda dengan menggunakan pulpen atau spidol. Lingkarkan pita ukur sesuai tanda di sekeliling lengan. Pita lila ditarik perlahan. Kemudian baca dan catat angka yang ditunjukkan oleh pita ukur. Yang selanjutnya yaitu survei konsumsi makanan. Metode food recall 24 jam adalah cara mengukur asupan gizi pada individu dalam sehari. Metode ini dilakukan dengan menanyakan makanan yang telah dikonsumsi dalam 24 jam yang lalu, mulai dari bangun tidur pada pagi hari sampai tidur kembali pada malam hari. Metode pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui asupan zat gizi individu dalam sehari, sehingga tergolong pada kelompok metode kuantitatif. Untuk mendapatkan kebiasaan asupan makanan sehari-hari, wawancara recall dilakukan minimal 2 kali 24 jam. Yaitu petugas atau pewawancara menanyakan kembali dan mencatat semua makanan dan minuman yang dikonsumsi responden dalam ukuran rumah tangga atau URT. Yang kedua, selama kurun waktu 24 jam yang lalu, dalam membantu responden mengingat apa yang dimakan, perlu diberi penjelasan waktu kegiatan seperti waktu baru bangun, setelah sembahyang, sesudah tidur siang, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu apabila pengukuran hanya dilakukan satu kali, yaitu 1 kali 24 jam. Maka data yang diperoleh kurang representatif untuk menggambarkan kebiasaan individu. Oleh karena itu, food recall 24 jam sebaiknya dilakukan berulang-ulang dan harinya tidak berurutan. Yang keempat yaitu menganalisis bahan makanan ke dalam zat gizi dengan menggunakan daftar komposisi bahan makanan atau DKBM. Yang terakhir yaitu membandingkan dengan daftar kecukupan gizi yang dianjurkan atau angka kecukupan gizi. Kita makan kalau pagi jam 7:30 sebelum ke kantor. Makanan apa saja yang kita makan? Nasi putih sama sayur sup. Nasinya berapa porsi? 2 sendok nasi. Kalau sayur? 1 sendok sup. Nggak ada lagi selain itu? Selain itu salingannya apa? Susu 1 gelas. Bahan makanan dimasukkan ke dalam aplikasi NutriSurvey untuk menghitung asupan zat gizi, yaitu protein, energi, lemak, dan karbohidrat. Setelah mengetahui jumlah asupan zat gizi yaitu protein, energi, lemak, dan karbohidrat, kemudian dibandingkan dengan angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Nilai perbandingan diperoleh dari rumus untuk energi, total energi hari pertama ditambah dengan total energi hari kedua, kemudian dibagi 2. Untuk protein, total protein hari pertama ditambah dengan total protein hari kedua, kemudian dibagi 4. Untuk lemak, total lemak hari pertama ditambah hari kedua, kemudian dibagi 9. Dan yang terakhir yaitu karbohidrat. Total karbohidrat hari pertama ditambah total karbohidrat hari kedua dibagi dengan 4. Yang selanjutnya yaitu Semi Quantitative Food Frequency atau Semi FFQ. Metode Semi FFQ adalah metode pengukuran makanan gabungan antara metode kualitatif dengan kuantitatif untuk mengetahui gambaran kebiasaan asupan individu pada kurun waktu tertentu. Ukuran makanan yang dikonsumsi setiap kali makan dapat dalam bentuk berat atau ukuran rumah tangga. Dengan demikian dapat diketahui rata-rata berat makanan dalam sehari. Selanjutnya dapat dihitung asupan zat gizi per hari dengan bantuan daftar komposisi bahan makanan atau daftar penukar atau software komputer. Prosedur Semi FFQ yang pertama yaitu subjek diwawancarai mengenai frekuensi mengonsumsi jenis makanan sumber zat gizi yang ingin diketahui, apakah harian, mingguan, atau bulanan. Kemudian yang kedua, subjek diwawancarai mengenai ukuran rumah tangga dan porsinya. Yang ketiga yaitu mengestimasi ukuran porsi yang dikonsumsi subjek ke dalam ukuran berat atau gram. Yang keempat, mengkonversi semua frekuensi daftar bahan makanan untuk per hari. Seberapa sering kita makan nasi? 3 kali sehari. 3 sehari, berapa porsinya? 2 sendok. Kalau mie? 1-2 kali per minggu. Berapa bungkus? 1. Ayam berapa kali kita makan dalam 1 bulan? 2 kali. 2 kali. Berapa porsi? 1 potong. Kalau ikan berapa kali kita makan? 3-6 kali per minggu. Berapa potong? 1 ekor. 1 ekor. Oke. Hasil wawancara dimasukkan pada tabel. Untuk nilai yang ada pada tabel FFQ diperoleh dari rumus nilai frekuensi dikali dengan jumlah responden.
Kemudian seluruh jumlah dari makanan tersebut ditotalkan atau dijumlahkan. Selanjutnya untuk mendapatkan rata-rata, yaitu dengan cara total dibagi dengan jumlah responden. Setelah itu dirata-ratakan lagi dengan cara dibagi dengan jumlah bahan makanan. Hasil penjumlahan menjadi kriteria untuk menentukan apakah bahan makanan termasuk kategori kurang atau baik. Untuk memperoleh skor digunakan rumus yaitu jumlah bahan makanan dibagi jumlah responden. Apabila skor melebihi angka kriteria, maka interpretasi bahan makanan masuk ke dalam kategori baik. Apabila kurang dari angka yang menjadi kriteria, maka masuk ke kategori kurang. Hasil nutrien konten nilai perbandingan diperoleh dari rumus untuk energi yaitu jumlah energi dibagi 2, kemudian untuk protein jumlah protein dibagi 4, kemudian lemak jumlah lemak dibagi 9, dan yang terakhir yaitu karbohidrat. Digunakan rumus yaitu karbohidrat dibagi 4. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai antropometri dan survei konsumsi makanan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.